Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Kalau orang mau dibaptis, dia harus atau mengucapkan janji baptis. Janji baptis untuk percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, untuk tetap percaya pada gereja dan sebagainya. Ada janji yang diucapkan. Untuk membangun hidup keluarga pun ada janji. Setia satu sama lain, mengasihi satu sama lain, dalam suka dan duka. Untuk menjadi imam pun berjanji, setia pada uskup, setia pada gereja, setia pada panggilan imamat itu, melayani sakramen-sakramen, melayani keperluan sakramen-sakramen, entah ekaristi, entah sakramen yang lain, pelayanan itu berjanji kepada uskup. Di dalam pelaksanaannya, di dalam prakteknya kadang-kadang lupa ataupun lemah sehingga diingkari janji itu. Ya memang macam-macam sebab-sebabnya. Apa yang disabdakan oleh Yesus hari ini kita dengar, tidak orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi siapa yang masuk kerajaan surga? Dia yang melakukan kehendak Allah, kehendak Tuhan. Jadi antara kata dan perbuatan perlu satu. Dan untuk itu perlu membangun satu fondasi yang kuat, dasar yang kuat. Bukan hanya pengertian saja, tetapi juga dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak bisa dikatakan, oh itu hanya omong-omong saja, tetapi sungguh-sungguh dilaksanakan di perbuatan. Inilah yang tidak begitu mudah
yang tidak begitu gampang. Dan kalau suatu ketika janji itu tidak bisa dilakukan, kita bertobat, mohon pengampunan Tuhan, dan kembali lagi, mengawali lagi kehidupan seperti yang dijanjikan itu. Tidak mengapa, tetapi kita sadari bahwa manusia itu lemah. Mohon kekuatan Tuhan agar dapat melaksanakan apa yang diucapkan dalam kehidupan kita. Janji-janji kepada Tuhan ataupun janji kepada orang lain ataupun janji-janji yang biasa, sehingga sungguh-sungguh bisa dilaksanakan. Inilah yang kadang-kadang juga bisa membuat menyakiti orang lain karena tidak melaksanakan apa yang diucapkannya, yang dijanjikannya. Tetapi setiap kali juga kita bisa mohon ampun dan mohon maaf kepada Tuhan dan kembali membangun hidup yang lebih kuat dari pengalaman-pengalaman yang telah dialaminya. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.